اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keistiqamahan di atas jalan yang benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita semuanya untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dan juga pertolongan dari Rasul kita yang mulia Muhammad SAW dengan keistiqamahan kita dalam menapaki jalan beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pelajaran kita di dalam sirah nabawiyah ini, kita sekarang ingin membahas tentang bagaimana pentingnya atau urgensi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini sang penulis hafizahullah taala, beliau menjelaskan tentang kisah Salmanul Farisi radhiyallahu anhu di dalam mencari hidayah Islam. Kisah Salman yang mencari hidayah Islam. Dan memang kisah beliau termasuk kisah yang cukup panjang, yang cukup lebar. Bagaimana Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau orang yang mencari bagaimana agama yang benar, syariat yang benar, sampai kepada beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salmanul Farisi, ya, kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya Salmanul Farisi, beliau mengatakan kisah Salmanul Farisi ini membuktikan kepada kita bersama akan sedikitnya orang-orang yang berada di atas kebenaran sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jemaah tahu bagaimana rusaknya orang-orang Jazirah Arab, bagaimana rusaknya orang-orang dulu, orang-orang yang dulu sudah kita sampaikan, bagaimana rusaknya Romawi, bagaimana rusaknya Persia, bagaimana rusaknya orang-orang Jazirah Arab. Kalau kita lihat kerusakan orang-orang Jazirah Arab, itu mereka bisa tukar suami, tukar istri, ya. Bahkan mereka ada yang perempuan itu berzina dengan 10 orang laki-laki. Nanti siapa yang jadi ayahnya, ya, siapa yang jadi ayahnya, maka semua laki-laki itu dipanggil. Semua laki-laki itu dipanggil, dilihat mana yang paling mirip, itulah ayahnya. Saking rusaknya orang-orang Jazirah Arab dulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan termasuk di antara hal yang menunjukkan demikian adalah bagaimana kisah Salmanul Farisi ketika beliau mencari hidayah, ketika beliau mencari jalan kebenaran. Susahnya ketika itu orang yang betul-betul di atas jalan kebenaran. Salmanul Farisi, kisahnya jemaah sekalian, beliau adalah orang yang dahulunya itu beragamakan Majusi. Majusi itu apa? Penyembah api. Orang-orang Majusi adalah penyembah api. Dan Salmanul Farisi ini bukan pengikut Majusi biasa. Beliau termasuk orang yang terkemuka, bahkan termasuk orang yang dipercaya di dalam kalangan orang-orang Majusi, orang-orang yang menyembah api. Karena beliau ini radhiyallahu anhu dipercaya sebagai orang yang menjadi juru pelayan api. Beliau ini Salmanul Farisi dipercaya sebagai pelayan api yang bertugas untuk menyalakan dan menjaga api serta nanti mematikannya, ya. Dan posisi tersebut adalah posisi yang tinggi dalam agama mereka, agama Majusi. Ya, karena masing-masing agama itu punya kedudukan-kedudukan masing-masing. Di agama Islam ada yang dinamakan dengan ulama, ya kan, para masyayikh, para mujtahid, ya. Di kalangan orang-orang Nasrani ada yang namanya bahira, pastor, pendeta yang dituakan. Di kalangan Yahudi ada, di kalangan Majusi pun ada. Dan di kalangan Majusi ini orang yang utama di antara mereka adalah orang-orang yang ditugasi untuk menjadi pelayan api. Ini kedudukan dan posisi yang mulia di kalangan orang-orang Majusi.
Singkat cerita jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Timbullah ketertarikan Salman Al-Farisi ini radhiyallahu taala anhu ya terhadap cara ibadahnya orang-orang Nasrani. Awal mulanya Salman Al-Farisi yang dahulunya dia orang Majusi punya ketertarikan untuk beribadah sebagaimana ibadahnya orang-orang Nasrani. Asyik kayaknya, enak, menenangkan dan seterusnya. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, akhirnya Salman Al-Farisi memutuskan untuk pergi dari negerinya dan mempelajari agama Nasrani lebih dalam. Ketika itu mencari orang-orang yang mengerti dengan agama Nasrani. Berangkatlah Salman dari negaranya Asfahan ketika itu ya ke negeri Syam, yang di masa itu Syam merupakan pusat kegiatan umat Nasrani di masa itu. Sesampainya di Syam, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang paling mulia. Karena beliau bertanya-tanya, siapa pendeta yang paling tinggi kedudukannya di orang-orang Nasrani ketika itu. Sampailah beliau ketemu dengan pendeta yang paling mulia kedudukannya. Beliau tinggal di sana beberapa saat bersama dengan pendeta ini di gerejanya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika itu menyadari bahwa si pendeta tersebut adalah penjahat yang berbaju pendeta. Orang katakan dia pendeta yang paling mengerti tentang agama Nasrani. Tapi setelah beberapa hari berjalan, dia paham bahwasanya ini pendeta bukan pendeta yang asli. Susahnya orang yang mengerti tentang agama Nasrani secara utuh. Ada orang yang berbaju pendeta tapi dia bukan pendeta. Sama di zaman kita sekarang, ada yang berbaju sebagai seorang ustadz, sebagai seorang yang mengerti tentang agama, tapi modalnya apa? Dia itu modus untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan pemasukan dan seterusnya. Nah, ini pendeta seperti itu, ya. Dia ternyata menghasung manusia untuk bersedekah, mengajak manusia untuk berinfak. Namun ternyata harta yang dikumpulkan tersebut malah digunakan untuk keperluan dirinya sendiri. Makanya sebenarnya masalah donasi ini kalau bukan karena sangat dibutuhkan dan bukan karena adanya orang yang melihat keadaan khas kita, maka kita nggak berani. Harusnya seperti itu. Makanya kita katakan kepada ketua masalah AC jangan bilang, jangan sampai saya sendiri. Beliau tetap tahu berapa kasnya. Juga saya sampaikan kepada jamaah. Karena apa? Khawatir jamaah sekalian. Orang sekaya apapun itu kalau berhadapan dengan harta lemah. Ya tahu enggak? Sekalipun seorang ustaz kalau berhadapan dengan harta dan tidak ada backingan dari belakang untuk menjaga amanah, itu susah. Siapapun itu, termasuk diri saya sendiri. Kalau sekiranya bukan karena adanya orang lain yang mengetahui dan juga adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin pengen saya melarikan uang-uang seperti itu. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hal ini semuanya. Nah, kisah ini juga seperti itu. Pendeta yang dikatakan oleh orang-orang sebagai pendeta yang mulia mati dengan agama, ternyata Salman Al-Farisi menemukan kejanggalan ini. Ini pendeta ngumpulin uang, ngajak orang untuk berdonasi, bersedekah, tapi ternyata digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan dikisahkan sampai harta simpanan si pendeta ini sampai mencapai 7 peti besar dipenuhi dengan emas dan perak. Dari apa? Harta pungutan tadi. Yang kurang ajarnya seperti itu. Salman pun akhirnya geram. Akhirnya Salman Al-Farisi yang dia tinggal di rumah orang tersebut, dia membongkar aib keburukan pendeta ini kepada orang-orang Nasrani ketika itu. Dibongkarnya masalah tersebut di depan jemaat. Si pendeta tersebut tinggal, ya. Akhirnya jemaah sekalian rahmatillah Rabbuna tabaraka wa taala, bagaimana Salman Al-Farisi memperlihatkan gudang emas dan perak yang dimiliki oleh pendeta ini. Maka para jemaah pun kemudian mereka itu marah besar, karena kan untuk orang-orang Nasrani biasanya kan sebutannya apa? Jemaat ya. Nah, maka jemaat orang-orang Nasrani ini mereka marah besar. Akhirnya apa? Mereka pun menyalib pendeta ini dan merajamnya dengan batu. Dan ini kebiasaan mereka. Kalau ada kesalahan, mereka disalib, kemudian dilempari dengan batu. Yudas ketika yang sekarang mereka katakan sebagai Yesus itu, kan seperti itu juga kisahnya. Katanya Yudas disalib karena untuk menebus dosa-dosa kaum Nasrani. Kemudian dia disalib dan seterusnya. Nah, ini orang seperti itu, disalib, kemudian dilempari dengan batu oleh orang-orang Nasrani ketika itu. Lalu diangkatlah pendeta yang lain, mengganti pimpinan orang-orang Nasrani di Syam ketika itu. Nah, yang kata Salman ketika itu, yang syukurnya adalah pendeta yang diangkat kedua ini betul-betul pendeta yang mengerti agama, yang memang pendeta sebenarnya. Salman pun sangat mencintainya,
sampai kemudian terus menyertainya. Kemanapun pendeta ini pergi, Salman mencoba untuk menyertai pendeta ini, belajar tentang agama Nasrani, terus mendalami agama tersebut. Sampai ketika pendeta ini hendak akan meninggal, maka Salmanul Farisi radhiyallahu anhu di masa itu berkata kepada pendeta tersebut untuk, kalau sekiranya engkau wafat, kepada siapa saya akan belajar Nasrani ini, belajar agama ini. Maka kemudian pendeta itu mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, kata pendeta ini, demi Allah, aku tidak mengetahui adanya orang Nasrani yang masih beragama ya dengan agama Nasrani ini seperti di zaman ini sepertiku. Enggak ada lagi. Enggak ada orang yang bisa ada yang paham tentang agama Nasrani sepertiku selain daripada aku, kata pendeta ini. Ya. Karena orang sekarang udah mengubah-ubah isi-isi Injil. Mereka sudah mengganti isi-isinya dan mereka semua telah meninggalkan ajaran-ajaran agama Nasrani kecuali seorang laki-laki, kecuali satu orang saja yang dia ketahui. Kecuali satu orang yang saya ketahui yang dia tinggal di Mosul. Dari Syam pergi ke Mosul. Akhirnya Salmanul Farisi dari Syam dia pergi ke Mosul untuk menemui orang ini setelah meninggalnya pendeta di Syam ini. Dia pergi ke sana. Dan ternyata alhamdulillahnya, ya syukurnya, orang ini betul-betul orang yang saleh. Ya seperti yang dikatakan oleh gurunya sebelumnya, pendeta sebelumnya tersebut yang dia mulazamah dengan pendeta tersebut. Nah, Salmanul Farisi pun akhirnya menyertainya kemanapun dia pergi, hingga ketika dekat lagi dengan ajalnya, karena ternyata yang tinggal dari orang-orang yang berpegang dengan agama Nasrani tidaklah tinggal hanya beberapa segelintir orang dan umurnya juga sudah tua-tua. Wajar aja kan, karena peninggalan orang-orang sebelum dulunya akhirnya cuma tua-tua. Sampai di sana ya akhirnya pun ketika sudah mendekati ajalnya, lagi-lagi Salmanul Farisi bertanya, sekiranya engkau nanti telah meninggal, telah wafat, kepada siapa saya akan menuntut agama, belajar. Lihat Salman nggak hanya putus kepada satu guru meninggal, nanya dulu sebelum dia meninggal, kepada siapa, karena memang agama itu sanad, agama itu adalah harus ada berkesinambungan, adanya turutannya. Kepada siapa kita belajar, dan guru itu kepada siapa, gurunya kepada siapa, artinya kita tahu basically dari seseorang yang kita ambil ilmu darinya tersebut. Jadi bukan serampangan mengambil orang sebagai guru. Ini kisah Salman kita tahu di sini. Tidak serampangan kita mengambil seseorang sebagai guru. Kemudian jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, laki-laki atau pendeta tua ini mengatakan, demi Allah, aku tidaklah mengetahui ada seorang pun yang masih berpegang dengan agama seperti kita ini kecuali seorang laki-laki dari Nusaybin. Seorang laki-laki dari Nusaybin berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain demi untuk mencari kebenaran. Lihat Salman ketika itu. Tayyib, lihat Salman ketika itu. Karena ketika itu belum diutus siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ada ketika itu peninggalan Isa alaihi salam, dan itulah keyakinan Salman sebelumnya, dan dia memang orang yang taat dalam beragama di masa itu. Akhirnya dikatakan gak ada orang yang berpegang teguh dengan agama seperti kita ini kecuali satu orang dari Nusaybin. Pergilah engkau kepadanya. Pergilah Salmanul Farisi ke Nusaybin. Mulailah ketika itu Salmanul Farisi ketika sampai di Nusaybin, beliau pun mendapati bahwa lelaki itu benar-benar orang yang saleh. Jadi memang kayak gitu, bukan kita yang menilai seorang guru, tapi gurulah yang menilai guru. Kalau kita jamaah menilai guru, ini orang baik nih, ini guru yang benar nih, dari mana filter kita? Dari mana kita bisa mengatakan dia baik dan tidak baik? Maka untuk mencari guru, tanyakan kepada guru yang lain. Bagaimana jika ini? Bagaimana jika ini? Kisah Salman mengajarkan kepada hal yang seperti ini. Maka akhirnya Salmanul Farisi terus belajar. Tapi memang tidak lama, beberapa pekan, beberapa bulan, ternyata orang ini juga sudah mendekati ajalnya lagi. Ditanya lagi, ketika engkau telah wafat, kepada siapa saya akan belajar? Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang pun yang masih berpegang teguh dengan agama ini kecuali seseorang laki-laki dari Amuriyah. Pergilah Salman dari Nusaybin ke Amuriyah. Sementara ketika itu kendaraan hanya apa? Kalau enggak unta, kuda. Kalau enggak kuda ya keledai. Kalau enggak jalan kaki. Ya, toh?
perjalanan yang luar biasa demi mendapatkan kebenaran. Salmanul Farisi, bayangkan jemaah sekalian, Salman ketika itu mencari kebenaran sambil berniaga, sambil berjualan, ya. Maka perniagaan Salman sangatlah berhasil ketika itu, ya. Hingga akhirnya dia pun memiliki sapi dan banyak harta. Ketika Salman ke Amuriyah sambil dia itu berdagang, berniaga, sampai ketika itu dia menjadi orang yang cukup berhasil. Dan hingga ketika telah dekat ajal seorang pendeta yang beraham dengan agama Nasrani dari Amuriyah ini pun, maka Salman kembali berkata, "Wahai guru, sekiranya engkau wafat nanti, kepada siapa saya akan belajar tentang agama ini? Di mana saya akan dapat pelajaran dan jalan kebenaran? Dari mana saya akan dapat bagaimana saya menjadi hamba Tuhan yang sejati?" Maka lihat jawaban daripada pendeta di Amuriyah ini. Dia mengatakan, "Wahai anakku, demi Allah, aku tidak lagi mengetahui seorang pun yang masih berpegang teguh dengan ajaran kita ini. Gak ada lagi, memang udah habis. Ini generasi terakhir dia," kata orang ini. Akan tetapi dalam kitab kita Injil, kata pemuda ini, kata pendeta yang sudah tua ini, akan tetapi dalam agama kita Nasrani dan dalam kitab Injil dijelaskan akan ada suatu saat nanti muncul seorang laki-laki dan muncul seorang nabi di akhir zaman. Sebutkan dalam Injil, kan? Disebutkan di dalam kitab Injil itu ada, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan muncul seorang nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Maka disampaikan itu. Untuk sekarang udah nggak ada lagi. Ini orang-orang yang berpegang dengan Alkitab. Mereka belum ada Muhammad ketika itu, tapi mereka berpegang dengan ajaran Injil. Salman seperti itu dulu. Maka mereka percaya dengan Injil. Saya mengatakan akan ada nanti seorang nabi yang diutus dengan agama Ibrahim, dengan agamanya Ibrahim, syariatnya mirip dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia akan muncul di negeri Arab. Sementara dari Amuriyah ke Arab itu lumayan jauh jemaah sekalian, perjalanan berbulan-bulan untuk sampai ke sana, dari Amuriyah ke Arab Saudi ketika itu. Jadi jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, maka dikatakan oleh pendeta ini, dan ketahuilah nabi akhir zaman ini dia orang yang akhlaknya baik. Dia tidak menerima sedekah, tapi dia tidak menolak hadiah. Diceritakan kepada Salman, nabi akhir zaman ini dia tidak menerima sedekah, tapi dia tidak menolak hadiah. Artinya hadiahnya diterima, dan dia tidak menerima sedekah. Dan di antara dua bahu laki-laki nabi ini ada tanda kenabian berupa seperti daging yang timbul berwarna-warna sedikit kehitaman, ya. Kemudian sebesar apa? Ya, ada ingat? Sebesar telur merpati dan ditumbuhi dengan sedikit bulu-bulu, ya. Kalau kita katakan seperti tompel, ya kan, di pundak punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jika engkau mampu untuk mengikuti laki-laki ini, maka ikutilah dan carilah dia, karena di sanalah terdapat kebenaran. Lihat jemaah sekalian, perjuangan Salman dari awal terus sampai akhirnya beliau harus pergi ke Arab, jemaah sekalian. Maka meninggallah pendeta ini, sehingga nggak ada jalan lain bagi Salman. Kalau memang pengen nyari kebenaran, harus pergi ke Arab, nggak mau lagi, nggak ada jalan lagi. Maka kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Salman pun tetap tinggal di Amuriyah untuk beberapa saat, untuk mengembangkan usahanya, mengembangkan niaganya, sampai memiliki bekal tentunya, karena perjalanan yang cukup panjang, ya toh, dan perlu bekal dan seterusnya. Sembari dia mencari jalan, mencari tahu untuk bagaimana jalan yang akan mengantarkan dia ke negeri Arab, karena susahnya perjalanan ketika itu. Hingga suatu hari Salmanul Farisi bertemu dengan sekelompok pedagang yang lewat di Amuriyah, dan mereka ingin menuju ke Arab. Salman setiap kali ada orang yang berdagang ditanya, "Kalian dari mana? Mau ke mana? Dari mana mau ke mana?" Sampai pada suatu hari dia mengatakan, "Kami dari sini, lewat sini mau ke Arab." Kesempatan nih, kata Salman. Kesempatan dia akan sampai ke Arab. Maka Salman berkata kepada mereka, "Bawalah aku ke negeri Arab. Bawalah aku ke negeri Arab, dan aku akan memberikan kalian semua sapi dan hartaku." Lihat di sini. Godaan manusia kalau sudah tentang harta ada saja, ya. Maka jemaah sekalian rahimanillah, mereka pun menyetujuinya. Dan lihatlah bagaimana pengorbanan Salman supaya dia dibawa dari Amuriyah ke Arab, rela untuk memberikan sapi dan semua hartanya demi sampai ke Arab. Dan dia nggak mikir lagi sampai Arab mau ngapain, itu urusan nanti. Yang jelas bagaimana saya sampai ke Arab.
optimisnya Salman ketika itu dan tanpa ada perasaan suudzon, prasangka kepada siapapun. Maka akhirnya apa jemaah sekalian? Pergilah Salman dengan rombongan pedagang ini yang dia mengatakan dia akan pergi ke Arab. Karena salahnya Salman ketika itu dia mengutarakan dulu, kalian mau kemana? Apakah kalian mau ke Arab? Karena saya pengen ke Arab dan sebagainya. Nah, kan kesalahan Salman di sini letaknya. Dan ternyata kejadian yang di luar nalar Salman terjadi. Sampainya di Wadil Qura, ya, sampainya di Wadi Al-Qura, Salman Al-Farisi yang ketika itu Wadi Al-Qura itu adalah suatu tempat, suatu daerah, ya, yang tempatnya itu di daerah utara kota Madinah, ya, di sebelah utara kota Madinah, Wadi Al-Qura, ya. Maka ternyata rombongan pedagang ini mereka mengkhianati Salman. Rombongan pedagang ini mereka mengkhianati Salman. Lalu ternyata mereka justru malah menangkap Salman dan Salman dijual di Wadi Al-Qura ini. Bayangkan, padahal di perjalanannya Salman telah memberikan semua sapi dan hartanya kepada mereka. Tapi lagi-lagi saya katakan, kalau sudah berhadapan dengan harta, berbahaya. Maka dijuallah Salman di Wadi Al-Quran di sebelah utara kota Madinah ini. Maka dari jamaah sekalian yang dirahmati oleh Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, dan Salman pun dijual kepada seorang Yahudi sebagai budak tentunya. Kalau udah dijual itu sebagai apa? Sebagai budak. Maka Salmanul Farisi pun mulai menjalani hari-harinya sebagai seorang budak penuh dengan kesabaran. Dia tidak ada penyesalan sedikit pun. Kalau kita mungkin sudah murka. Memang hati Salman yang sejak awal bersih, menginginkan kebenaran, tidak ada apapun itu hal-hal yang mengganggu perasaan dan hati serta jiwanya. Keimanannya yang semuanya tertuju hanya kepada Allah membuatnya pasrah dengan semua keadaan. Menjalani hari-harinya sebagai seorang budak, melayani tuannya, terus seperti itu, ya. Padahal sejatinya dulu di agama Majusi dia seorang yang terpandang, sampai hanya untuk mencari kebenaran itu dia sampai menjadi seorang budak. Dan ini proses hijrah yang luar biasa, dan pasti semua kita yang ingin hijrah mengalami tahap yang seperti ini. Ada masa di tahap kita itu terpuruk, tahap di mana kita itu harus betul-betul mengorbankan jiwa dan perasaan kita. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Itulah perjalanan hijrah. Anda kalau pengen hijrah, menetapi kebenaran, terus tanpa ada ujian, cobaan, musibah dan hal-hal yang menguji kita kesabaran dan keimanan kita, mustahil. Bisa jadi Anda ketika di awal hijrah diuji kita dengan harta kita, diuji dengan anak-anak kita, diuji dengan usaha kita. Itu lumrah. Lihat Salman dari pemuka menjadi budak, pembantu, ya kan, menjadi pembantu. Lihat bagaimana perjuangan Salman radhiyallahu taala anhu. Nah, tapi jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, ia terus melalui semua ujian tersebut dengan penuh ketulusan demi menanti hari-hari yang ditunggu, yaitu apa? Datangnya kabar diutusnya seorang nabi yang bernama Ahmad sebagaimana dikabarkan di dalam Injil tersebut. Jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, suatu hari sepupu majikan Salman, sepupu dari majikan Salman tadi agamanya apa? Yahudi. Tapi Salman dijual kepada orang Yahudi. Majikan Salman beragamakan Yahudi. Nah, sepupu si majikan Salman ini datang dari kota Madinah. Dan ia merupakan seorang Yahudi juga yang berasal dari Bani Quraidah. Si sepupunya tersebut. Ia pun membeli Salman. Ya. Salman mau aja lah. Ini saya mau dibeli dan tuan saya orang Madinah. Tentu semau-mau saja. Karena memang tujuannya bagaimana dia akan sampai ke kota Madinah ketika itu, ya kan? Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kaum muslimin muslimat sekalian, maka sampailah akhirnya sepupu dari majikan si Salman yang pertama tadi membelinya, dan jadilah sepupunya tadi majikan bagi Salman yang kedua. Langsung dibawanya ke kota Madinah untuk melayaninya. Ketika di Madinah, Salmanul Farisi pun langsung mengetahui bahwa inilah tempat yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh guru terakhirnya. Madinah adalah tempat yang disebutkan ciri-cirinya sama, begini dan begitu, ya. Madinah Thayyibah ketika itu. Maka jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, Salmanul Farisi pun menetap di Madinah sebagai seorang budak dengan penuh kesabaran, kegembiraan
bahkan tidak ada penyesalan sedikit pun. Karena apa? Di sini saya akan bertemu dan saya menanti sosok seorang Rasul akhir zaman. Penuh dengan kebahagiaan justru. Apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia terima di sana, penuh dengan kebahagiaan dia jalani hari-hari. Karena apa? Ada yang dinanti yang lebih besar nilainya dibanding semua itu. Jamaah sekalian rahimanillah, Salman pun menuturkan akhirnya. Allah akhirnya mengutus nabinya di Mekah. Salman menuturkan. Akhirnya apa? Allah mengutus Muhammad SAW ketika itu masih berada di Mekah. Sementara aku sama sekali sedikit pun tidak mengetahui. Ketika Salman sudah di Madinah, ternyata Nabi Muhammad sudah diutus di kota Mekah. Karena Nabi di kota Mekah selama 12-13 kurang lebih. Ya, Nabi Muhammad SAW selama 12 tahun beliau di kota Mekah. Selama itu Salman nggak tahu kalau ternyata Muhammad sudah diutus di kota Mekah. Ya, kelantaran dia sebagai seorang budak dan tidak tahu dia mau ngomong sama siapa di sana. Sebagai seorang budak, tugasnya di rumah melayani majikan, udah selesai. Ada kerjaan keluar, itu pun kalau disuruh. Kalau enggak berani keluar. Maka jemaah sekalian, maka ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Makkah ke kota Madinah, maka ketika itu kata Salman, aku sedang berada di pucuk pohon kurma, kata Salman. Ketika kabar datang Muhammad SAW itu sampai di kota Madinah, Salman ketika itu sedang berada di pucuk pohon kurma milik majikannya, melakukan beberapa pekerjaan di pohon kurma tersebut. Maka tiba-tiba datanglah orang dari keluarga majikannya tersebut, ya, yang berkata kepada Salman, tiba-tiba mengatakan apa? Semoga Allah membinasakan kabilah Aus dan Khazraj. Ingat ya mas sekalian, orang-orang Ansar yang ada di kota Madinah ketika itu, yang mereka menerima dan mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW, dua suku kan, Aus dan Khazraj ketika itu. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan apa? Semoga Allah membinasakan orang-orang Aus dan Khazraj. Salman bertanya, kenapa? Lihatlah bagaimana mereka berkumpul di Quba, karena pertama kali datangnya Rasulullah di kota Madinah, tiba beliau di mana? Beliau singgah di Quba. Dan kalau anda tahu yang pernah ke sana, antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba itu nggak lama, nggak jauh. Jalan kaki pun tak sampai 1 jam, dekat. Ya, antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba cukup dekat teman sekalian. Nah, ketika orang ini mengatakan celakalah orang-orang itu karena mereka sekarang sedang berkumpul di Quba untuk menyambut seorang laki-laki dari Mekah yang mereka anggap sebagai seorang Nabi dan Rasul, gayung bersambut. Itu yang dinanti-nanti selama dia di Mekah, datang kabar tanpa dia cari. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Maka mendengar kabar tersebut, seluruh tubuhku, kata Salman, bergetar hebat, sampai aku hampir terjatuh dari pohon kurma, saking girangnya, saking bahagianya, tapi nggak tahu perasaan yang pengen diutarakan apa. Badannya gemetaran karena akan bertemu dengan sosok Nabi utusan Allah yang terakhir yang dijelaskan oleh Injil, dan dia yang membawa kebenaran. Jemaah sekalian, kemudian akhirnya aku pun bergegas turun dari pohon kurma milik majikanku tersebut, dan aku bertanya kepada keluarga tersebut, apa yang kamu katakan tadi? Apa yang kau sampaikan tadi? Kurang jelas, kata Salman, mana tahu salah dengar. Maka akhirnya majikannya mulai merasa aneh dengan Salman. Ini jangan-jangan Salman ada perasaan dan ada ingin tahu dan ingin mendalami agama yang dibawa oleh orang yang dikatakan sebagai Nabi tersebut. Akhirnya pun majikannya pun marah, memukul Salman dengan keras sambil membentak. Maka akhirnya dikatakan, Salman, apa urusanmu? Mau siapapun dia, nggak ada urusan bagimu. Engkau sekarang adalah seorang budak, layani aku udah. Maka kemudian kata Salman, nggak ada apa-apa. Aku cuma ingin memastikan saja apa yang disampaikan oleh orang ini, karena tadi saya di atas kurang jelas. Itu kata Salman. Nggak benar, nggak bohong kan? Tidak ada kebohongan, karena ingin memastikan saja. Maka dalam kelanjutan kisah Salman, jemaah sekalian rahimanillah, akhirnya Salman pun menuturkan bahwa dikala itu aku telah mempersiapkan perbekalan untuk menemui Ahmad, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka akhirnya Salmanul Farisi pun membawa bekal tersebut untuk diberikan kepada Rasulullah SAW, ya, di sela-sela pekerjaannya. Maka Salmanul Farisi dari Madinah mencoba untuk pergi ke Quba, ya, atau pergi ke Madinah atau di daerah lain tempat Nabi SAW tinggal. Nah, Salmanul Farisi mencoba untuk pergi ke Madinah membawa sebuah perbekalan yang akan dijadikan sebagai sedekah. Bayangkan Salman, ingat nggak tadi kata pendeta apa?
Nabi akhir zaman dia tidak menerima sedekah dan hanya menerima hadiah. Ingat ya. Taib jamaah sekalian rahimanallahu. Maka saat Salman bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman berkata, "Innahu qad balaghani annaka rajulun salihun wa ma'aka ashabun laka ghuraba'un dzaw hajatin wa hadha syai'un kana 'indi li sadaqah fara'aitukum ahaqqu bihi min ghairikum." Kata Salman, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau adalah orang yang saleh dan engkau memiliki sahabat-sahabat yang asing, sahabat-sahabat yang tidak dipandang oleh orang dan serba berkebutuhan. Maka terimalah sesuatu dariku ini sebagai bentuk sedekah, dan sungguh menurutku kalian adalah orang yang paling berhak untuk menerima sedekahku ini. Salman lihat gerak-gerik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat oleh Salman apa? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Salman bercerita, ketika itu maka Salman menyangka kalau dia benar Nabi, maka dia nggak akan memakannya. Tapi kalau dia gadungan, maka dia akan mengambilnya. Maka ternyata yang dilihat oleh Salman adalah Nabi kita Muhammad SAW bukan mengambil, tapi beliau hanya menggeser bejana tersebut, kemudian diarahkan kepada para sahabatnya. Kulu antum, makanlah oleh kalian semuanya. Salman pun berkata kepada dalam dirinya sendiri, ini tanda kenabian yang pertama. Muhammad tidak menerima sedekah. Iya tak? Muhammad tidak menerima sedekah. Salman pun kembali balik ke rumah majikannya. Beberapa hari mengumpulkan perbekalan lagi untuk dibawa ke Rasulullah SAW untuk kedua kalinya. Maka ketika apa yang dia inginkan sudah dia kumpulkan, maka akhirnya Salmanul Farisi pun kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Salman mengatakan, saya lihat pada pertemuan sebelumnya engkau tidak makan sedekah. Ya udah kalau begitu, kata Salman, ini adalah hadiah dari saya sebagai bentuk kemuliaan untukmu dan aku memuliakanmu. Maka Rasulullah SAW tidak panjang lebar, beliau mengambil hal tersebut dan beliau makan. Salman bergumam, tanda kenabian yang kedua yang disebutkan oleh pendeta tersebut. Ya, tinggal satu lagi, apa? Tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau balik ke rumah majikannya. Pada kali yang ketiga, Salman mendatangi Rasulullah SAW yang ketika itu sedang di Baqi al-Gharqad. Baqi'ul Gharqad itu adalah kuburan Baqi sekarang. Karena dulu di tengah-tengah kuburan Baqi itu ada pohon Gharqad, ya, pohon yang berduri itu, pohon Gharqad, tapi sekarang udah nggak ada. Ya, dulu ada pohon Gharqad. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika itu sedang berada dan para sahabatnya sedang duduk di bawah naungan pohon Gharqad tersebut. Nah, jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, dan Salmanul Farisi, ya, ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang mengiringi apa? Sedang mengiringi jenazah yang ada di Baqi al-Gharqad ketika itu. Kemudian Salmanul Farisi, ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk, Salman itu mencari-cari celah untuk mencari di belakang Nabi. Biasanya kan di depan. 2 kali pertemuan dengan Nabi datang dari depan. Ini Salman enggak, sengaja ke belakang. Dan Anda tahu bagaimana jubah orang-orang terdahulu? Jubah terdahulu kan nggak pakai kerah kayak kita sekarang, cuma terbuka lebar kayak gitu. Bahkan terkadang sebagiannya sampai ke sini dan punggungnya terbuka seperti baju-baju dulu. Nah, Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu mencoba mencari-cari celah untuk melihat tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Nabi seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga punya perasaan. Ini kayaknya Salman nanti mencari sesuatu. Salman mencari sesuatu. Dan memang Nabi Muhammad SAW di awalnya sudah mengetahui ada gerak-gerik Salman yang mencari kemana? Kebenaran. Pertama ngasih sedekah, nggak dimakan, terus ngasih hadiah. Berarti kan ada orang-orang, ada ciri-ciri, oh dia sedang mengetes. Nah, Nabi mengatakan ini barangkali Salman mencari sesuatu. Lihat, dan jelinya Rasulullah SAW ketika ada orang yang penasaran, beliau nggak suka membuat orang penasaran. Ketika Nabi Muhammad SAW itu beliau melihat gerak-gerik Salman yang aneh. Ketika itu Nabi mengenakan selendang, maka ketika melihat gerak-gerik Salman yang lain, beliau dengan sengaja menarik pelan-pelan selendangnya ke depan sehingga selendangnya terjatuh. Sehingga terbukalah bagian punggung Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu Salmanul Farisi melihat adanya tanda kenabian dalam punggung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Salmanul Farisi ketika itu tiba-tiba beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau kemudian menyalami dan mencium Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keimanannya kepada Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang luar biasa jemaah sekalian. Perjalanan Salmanul Farisi mencari hidayah. Bagaimana perjuangan yang sangat panjang yang beliau tempuh untuk mencari kebenaran di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari kisah Salman ini jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita dapat menyimpulkan bahwa meski cahaya keimanan yang sangat terbatas di muka bumi saat itu, namun ternyata ada sosok-sosok mulia seperti Salman yang masih berusaha gigih untuk mencari kebenaran dan untuk menyalahkan kebenaran itu sendiri. Maka lihatlah bagaimana perjuangan Salmanul Farisi dalam mencari cahaya kebenaran tersebut. Andaikan Salman tetap tinggal di kota Persia, barangkali mungkin beliau nggak akan dapat kebenaran tersebut. Mungkin masih jadi orang yang melayani para pemuja-pemuja api. Karena memang terkadang untuk mendapatkan perubahan kita harus beranjak pergi dari suatu kampung, suatu daerah. Ada kalanya seperti itu. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada Salmanul Farisi, dan karena Islamnya Salman pun juga memberikan dampak yang positif kepada perjalanan dakwah Islam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga telah memberikan kepada kita semua hidayah kepada agama Islam, hidayah kepada sunnah. Maka pesan saya kepada kita semuanya di sini, apa yang sudah Allah nikmatkan kepada kita saat ini daripada kita mengaji di sini, ayo sama-sama kita yakini dengan betul-betul kita tanamkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Jangan jadikan sunnah ini sebagai penampilan saja. Jangan jadikan sunnah hanya sekedar penampilan saja. Jadikan sunnah itu sesuatu yang menghiasi keseharian kita. Karena orang maaf memandang masyarakat jamaah mujahidin ini orang-orang yang sudah mengenal sunnah. Maka mari nilai mereka kepada kita jamaah masjid mujahidin betul-betul kita terapkan dan kita adakan dalam amaliyah kita. Jangan sekedar penilaian kita dapat, tapi betul-betul kita buktikan kepada Allah bahwasanya iya, kami dinilai sebagai pembawa dakwah sunnah, kita memang mengamalkan dakwah sunnah. Ini ajakan dari kita bersama untuk kita bersama juga. Maka Nabi kita Muhammad SAW lihat ketika Salmanul Farisi memeluk agama Islam, maka Rasulullah SAW sangat memuliakan beliau. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Bagi kami Salman itu adalah keluarga kami, kata Rasulullah SAW. Dan begitulah Islam jemaah sekalian. Islam tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang jabatan, tidak memandang kekuasaan, tidak memandang kekayaan, tidak memandang apapun itu. Semua dalam Islam itu sama. Makanya ketika Bilal masuk Islam, ketika Wahsy masuk Islam, ketika orang-orang miskin masuk Islam, ketika para budak masuk Islam, di dalam agama Islam mereka semuanya sama. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, keadaan kota Mekah ketika itu setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi negeri yang sangat luar biasa, penuh dengan kedamaian. Begitu juga kota Madinah. Tapi pelajaran penting yang perlu kita sampaikan di sini adalah untuk mendapatkan kebenaran butuh perjuangan. Untuk sampai kepada tahap berhasil itu butuh ada yang namanya pengorbanan. Tidak ada yang instan. Sosok Salmanul Farisi perjuangannya bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, ya. Sampai beliau harus mengorbankan kekayaan semuanya demi untuk mendapatkan kebenaran. Tapi Anda kalau sudah punya niat, sudah berazam untuk bisa berada di atas jalan kebenaran, maka Anda jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Kalau Anda ingin mengamalkan sunnah, ambil itu sunnah sepenuhnya, amalkan. Jangan cari yang mudah Anda amalkan, yang berat Anda tinggalkan. Sesuai selera kita kerjakan, yang enggak sesuai dengan selera kita acuhkan. Jangan. Bukan seperti itu. Berat ataupun ringan kita usahakan. Yang ringan mudah-mudahan terlaksana, yang berat walaupun belum tapi kita usahakan. Begitu terus, ya. Wallahu taala alam. Saya rasa masuk waktu Isya dan kajian kita hari ini karena kisah maka tidak perlu tanya jawab. Insyaallah tanya jawab kita adakan di waktu kesempatan berikutnya, dan juga kami sendiri nanti setelah ini masih ada rapat di sekolah, maka kajian kita tutup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hari Senin insyaallah taala. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sedikit sebelum saya tutup ya.
Sebelum saya tutup nanti kita tutup dulu. Setelah saya tutup nanti sebelum nanti ada adzan, saya ingin menyampaikan sedikit tentang masalah kas AC ya, atau kita adzan dulu. Saya tutup adzan, setelah adzan nanti saya sampaikan tentang kondisi permasalahan AC kita. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.